Silakan duduk kembali, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya saudara semua dalam pemeliharaan Tuhan, terus berdoa buat kesehatan kita dan keluarga kita, bahkan gereja ini dan juga kota kita, tempat di mana kita tinggal. Katakan amin. Nah, selama bulan ini Tuhan gerakkan saya dalam 4 ibadah bulan Maret ini kita akan adakan perjamuan kudus. Kita terus deklarasikan tubuh dan darah Yesus sebagai perlindungan dan juga pertolongan atas setiap kita. Nah, bulan ini kita banyak belajar tentang impact. Kata bersama saya keras, impact. Nah, kita sudah belajar minggu lalu bahwa untuk hidup berdampak, maka saudara harus ada dalam komunitas rohani. Dan kita sudah mengerti bagaimana betapa pentingnya saudara dan saya berada tertanam dalam komunitas rohani. Kenapa? Karena itu akan menolong saudara saat susah. Dan kita akan terjaga dengan baik saat kita berhasil. Dan juga akan terus bertumbuh melalui pemuritan. Nah, hari ini saya akan melanjutkan apa yang kita perlu belajar, di mana dari kehidupan Simon Petrus. Dia adalah seorang nelayan sederhana dari Galilea, Israel. Bahkan Alkitab mencatat Simon Petrus tidak berpendidikan tinggi. Tetapi akhirnya Simon Petrus berubah jadi seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan sekalian dia menjadi pemimpin para rasul setelah Yesus kembali ke surga. Bahkan teman-teman kita di Katolik, mereka menganggap Simon Petrus sebagai bapak gereja sampai hari ini. Nah, apa yang membuat hidup orang ini dari orang yang sederhana, orang yang kurang berpendidikan, tetapi bisa berdampak luar biasa. Mari kita lihat sekali lagi dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Dan setelah mereka melakukannya, menebarkan jala seperti yang Tuhan perintahkan, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ini bukti bahwa saudara dan saya perlu komunitas rohani, perlu orang lain. Ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur, bukan berlutut, tapi tersungkur sampai terkapar ya di depan Yesus. Dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, dengan Simon Petrus di perahu, dua perahu itu, takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10, demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon Petrus, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi menjala manusia. Ayat yang ke-11, mari kita baca sama-sama apa respon Simon Petrus waktu mendengar panggilan Tuhan. Ayat 11 mau baca keras, 2, 3. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu apa? Mengikut Yesus. Siapa yang gak senang alami mujizat? Siapa yang gak pingin alami berkat seperti yang dialami oleh Simon Petrus dengan semua teman-temannya? Tetapi yang menarik begini saudaraku, jangan berpuas diri hanya menjadi orang percaya yang sekedar diselamatkan, dipulihkan, diberkati, lalu kemudian kita hidup dengan semua janji Tuhan yang ajaib. Tetapi teruslah meningkat menjadi murid Yesus. Kenapa? Coba kita perhatikan sekali lagi apa yang Simon Petrus lakukan setelah dia mengalami mujizat ikan yang banyak, setelah dia diberkati. Coba sekali lagi ayat yang ke-11 dari Lukas 5. Dikatakan di situ, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus.
meninggalkan 2 perahu yang penuh dengan ikan, meninggalkan semua yang dia miliki untuk mengikut Yesus. Bagi kita mungkin kita berpikir buat apa dia harus mengikut Yesus dengan meninggalkan segala sesuatu. Nah, ternyata saudara sekalian, coba kita lihat ayat ini dalam Amplified Bible, ya, lebih dijelaskan, and after they had run their boats on shore. Setelah mereka menepikan perahu mereka ke darat, they left everything and joined him as his disciples. Dan mereka meninggalkan segalanya dan bergabung dengan Tuhan, dengan Yesus, menjadi sebagai para muridnya. And join him as his disciples. And side with his party. Dan berpihak kepada kelompoknya, menjadi kelompok murid. And accomplish him. Dan serta menemani dia. Nah, saudara sekalian, Simon Petrus pada waktu dia mendengar panggilan Tuhan untuk menjadi penjala manusia, Alkitab berkata, maka dia meninggalkan segala sesuatu untuk apa? Untuk menjadi murid Yesus. Untuk bergabung menjadi murid Yesus. Dan berpihak pada kelompok murid Yesus. Serta menemani Yesus. Hidup bersama dengan Yesus. Sampai Yesus yaitu mati dan bangkit dan naik ke surga. Nah, saudara sekalian, yang menarik begini. Simon Petrus bukan hanya sekedar menjadi orang yang percaya Yesus. Tetapi dia mau naik next level. Dia mau menjadi murid Yesus. Kata bersama saya, menjadi murid Yesus. 2, 3. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kehidupan Simon Petrus menjadi dampak sampai hari ini. Saudara ingat pada zaman Yesus melayani 2000 tahun yang lalu. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang ikut Yesus. Ribuan orang. Anda masih ingat paling tidak Alkitab mencatat lebih dari 5.000 orang yang dikenyangkan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan oleh Yesus. Jadi orang begitu banyak, ribuan berbondong-bondong ikut Yesus. Mereka mengalami Yesus. Mereka melihat mujizat Yesus. Mereka mendengarkan Yesus khotbah. Tapi Anda lihat, dari ribuan orang itu, pertanyaannya, pernahkah kita mendengar atau tercatat di Alkitab apa selanjutnya yang mereka alami? Seolah-olah ribuan orang yang bersama Yesus itu tenggelam. Gak ada efek apa-apa dalam hidupnya. Gak ada dampak apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Beda dengan murid-murid Yesus. Saudara lihat bagaimana murid-murid Yesus ternyata setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Mereka jadi orang-orang yang berdampak luar biasa. Nah, dengar baik-baik. Saya rindu saudara menangkap hal ini dengan serius. Kenapa? Saudara sekalian, jangan cukup puas. Saudara hanya jadi orang percaya. Hanya jadi jemaat, yang penting hari Minggu saya datang kebaktian. Itu bagus. Tapi mari semua saudara, kalau Anda mau hidup berdampak, saya mau tanya dulu, siapa yang mau hidupnya hanya biasa-biasa, angkat tangan? Enggak ada. Siapa yang mau hidupnya berdampak, berguna, jadi berkat bagi banyak orang, angkat tangan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, yang tidur angkat tangan. Ya, toh. Nah, sudah dengar baik-baik. Perhatikan bahwa enggak ada cara lain seperti Simon Petrus. Kalau saudara mau hidupmu berdampak, maka kita harus mau bergabung menjadi murid Yesus. Kata bersama saya mau menjadi murid Yesus. 2, 3. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah Impact of Being Jesus Disciples. Dampak menjadi murid Yesus. Nah, coba renungkan bersama. Apa sih dampak kalau saudara dan saya enggak sekedar dari jemaat, enggak sekedar hanya jadi orang percaya, tapi jadi murid Yesus. Tuhan Yesus sendiri berkata apa? Yohanes 15 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama Yohanes 15 ayat 8. Semua suara keras katakan amin. Yuk baca 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah apa? Murid-muridku. Artinya begini, saudara, untuk kita bisa berbuah lebat,
maka nggak ada pilihan lain, saudara dan saya harus mau jadi murid-murid Yesus. Katakan amin. Nah, dampak kalau saudara jadi murid Yesus, hidupmu akan berbuah dengan lebat. Murid Yesus sejati, hidupnya akan berbuah dengan lebat dalam berbagai area yang baik. Karakternya berbuah baik, berubah dari karakter lama menjadi karakter Kristus. Tujuan hidupnya berubah dari hidup yang hanya sia-sia menjadi hidup yang benar-benar mulia. Dan kemudian semua perkataannya, semua tindakannya akan jadi berkat. Kenapa? Karena itu semua akan dialami saat saudara mau menjadi murid Yesus. Nah, dari wajah saudara, beberapa Anda berkata, well pastor, saya yang penting saya datang ke gereja, jadi orang percaya, alami mujizat, alami berkat, that's it, selesai. Hati-hati. Kenapa? Karena kita hidup di dunia sementara. Buat apa sih kita hidup di dunia ini? Kalau hanya sekedar ngejar uang, ngejar popularitas, mengejar yang namanya hidup kenyamanan, walaupun saya berkata itu penting. Tetapi mari kita belajar untuk kita mau menjadi murid Yesus yang berbuah lebat. Kata bersama saya, berbuah lebat. Nah, mengapa kita harus jadi murid Yesus? Tahukah Anda untuk terus belajar dari Yesus? Tugas utama murid itu apa? Belajar. Seorang murid harus punya apa? Guru. Nah, saudara sekalian, maka saudara kalau Anda mau jadi murid Yesus, saudara harus jadi seorang pembelajar. Kata bersama saya, pembelajar. Nah gini ya, saya lihat ada orang dengar khotbah hanya cuma jadi jemaat. Yang penting dengar, dikit ngantuk, dikit ngobrol-ngobrol, dikit makan permen, dikit megang handphone. Itu cuma jemaat. Tapi yang namanya pembelajar, murid, dia benar-benar mau catat. Dan dia betul-betul rindu belajar. Nah, saya berharap semua saudara nggak cuma jadi jemaat. Anda mau jadi murid-murid Yesus yang mau beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa kita perlu terus belajar? Karena hidup ini akan memaksa saudara untuk terus belajar. Saya ulang lagi. Hidup ini akan memaksa saudara untuk terus belajar. Ingat pepatah berkata, if you stop learning, you stop leading, and you stop growing. Kalau kamu berhenti belajar, engkau akan berhenti memimpin. Dan engkau akan berhenti bertumbuh. Nah, jadi saudaraku, lihat hidup ini memaksa kita untuk terus belajar. Makanya jangan cuma sibuk belajar dari tentang hal-hal yang sekuler. Tapi belajar dari prinsip Yesus. Bagaimana kita menghadapi hidup ini. Contoh. Jujur, sampai hari ini, saudara dan saya masih perlu terus belajar enggak dalam soal membina keluarga? Halo, masih terus enggak? Terus. Sampai hari ini jujur, saudara enggak pernah belajar. Tuhan kira-kira gimana ya caranya supaya keluargaku ini lebih harmonis, lebih bahagia. Katakan yes. Jujur ya, kita perlu belajar dari Tuhan. Ajari aku Tuhan, gimana memahami seorang makhluk halus ini yang bernama wanita. Wanita yang unik, antik, ya toh, tapi yang sulit dimengerti, ya toh. Jujur saudaraku, para pria-pria seringkali pusing. Kok aku sudah lama menikah belum betul-betul mengenali istriku? Kenapa? Karena untuk mengenali istri, saudara harus terus belajar. Demikian juga banyak wanita frustrasi, kenapa suaminya kok model kayak bengkoang begini. Ya toh, saudara sekalian, Anda terus mau belajar. Anda untuk yaitu mengelola keuangan, terus belajar dari prinsip Tuhan. Anda untuk mengelola kesehatan, belajar dari prinsip Alkitab. Untuk Anda bagaimana bisa membangun hubungan dengan baik, belajar dari Alkitab. Dan saudara sekalian, semua itu perlu terus belajar. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Lalu mengapa kita harus jadi murid Yesus? Untuk memuridkan orang lain. Saudara, kita nggak cuman dimuridkan, tapi kita akan memuridkan. Dan sebelum Anda memberi dampak kepada orang lain, Anda bisa ngajari orang lain, Anda bisa mengajar anak saudara, Anda bisa mengajar teman-teman saudara. Maka saudara dulu yang harus mau dimuridkan. Nah, dengar baik-baik. Proses pemuridan yang efektif
tidak bisa berlangsung di pertemuan banyak orang. Proses pemuritan yang paling efektif adalah di kelompok kecil. Nah, dengar, saudara tetap harus kebaktian hari Minggu seperti hari ini. Siapa yang merasa setiap Anda kebaktian, Anda mengalami berkat Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi saudara jangan cukup puas. Kenapa? Karena kalau Anda kebaktian dengan orang banyak begini, saudara cuman satu arah. Anda cuman diem, bengong, kadang-kadang ngelamun, kadang-kadang ngantuk, ngobrol sendiri. Nah, saudara, tapi kalau di kelompok kecil, ya, lihat Yesus memilih 12 murid. Dan dari kelompok kecil itu Yesus mulai mengajarkan, membagi hidup. Nggak cuma menambah otak, tapi membuat hati Yesus juga dibagikan. Bahkan juga tangan Yesus bagaimana mereka cara melayani. Nah, saudaraku, itu sebabnya mulai minggu kemarin, saudara, kami membuka diri buat saudara. Mari bergabung dalam BFA. Bethany Family Altar. Kata bersama saya BFA. Ya, kenapa? Karena di kelompok kecil yang kami batasi ya 12 orang maksimal plus leadernya 2 orang suami istri jadi 14 orang, maka saudara akan bisa dimuridkan. Nah ini jujur, ini bukan program gereja, ini bukan sekedar nambah-nambahi kerjaan saudara, menambah kesibukan Anda. Tidak, please, Anda mengerti. Ini bukan untuk benefit gereja. Toh juga di BFA kami tidak meminta persembahan. Tapi Anda tahu ini justru menguntungkan diri saudara sendiri. Yang percaya katakan amin. Kenapa saudara sekalian? Karena kita perlu jadi murid Yesus. Coba lihat Yesus bilang apa? Lukas pasal yang ke-6 ayat 40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya. Murid kalau belajar terus sampai lulus. Ia akan sama dengan gurunya. Kalau saudara mau jadi serupa dengan Yesus. Anda mau jadi pemenang seperti Yesus. Menang atas semua masalah. Anda mau menjadi penuh dengan semua yang namanya kuasa dan urapan. Seperti Yesus. Gak ada cara lain. Yesus berkata, saudara harus mau jadi murid Yesus. Kata bersama saya mau jadi murid Yesus. 2, 3. Kurang keras. 2, 3. Saya mau jadi murid Yesus. Dan proses menjadi murid Yesus itu bagaimana? Mempraktekkan apa yang diajarkan. Please, saudara jangan cuma dengar khotbah, wih bagus, tapi pulang enggak lakukan apa-apa. Nah, ibarat Anda terima resep dari seorang chef yang terbaik, Anda catat dengan baik, lalu Anda pulang praktekkan. Jangan cuma jadi catatan, itu mending kalau nyatet. Kalau nggak nyatet, oh aku nanti pokoknya ingat-ingat. Padahal lupa terus, saudaraku. Nah hari ini mari, saudara praktekkan apa yang harus diajarkan. Lalu apa lagi? Membagikan apa yang sudah dipelajari. Begitu Anda di BFA, belajar sama-sama, begitu selesai dapat, Anda cerita kepada orang lain. Itu adalah proses pemuritan. Dan lihat, Yesus itu, saudaraku, mengajarkan pemuritan itu selama 3,5 tahun untuk apa? Benar-benar murid-muridnya menangkap hati Yesus. Menangkap pikiran Yesus. Dan juga mengerjakan dengan apa yang Yesus kerjakan. Kayak kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sekarang saya mau tanya sekali lagi. Siapa yang hanya sekedar mau jadi jemaat angkat tangan? Oh enggak ada. Siapa yang mau naik level, mau jadi murid Yesus yang berdampak luar biasa. Angkat tangan. Kata bersama saya mau jadi murid Yesus. 2, 3. Nah, mari kita belajar. Saya mau pastor, tapi syaratnya apa? Gini. Saudara, ibarat Anda mau gabung ke sebuah member card. Saudara memang akan dapat keuntungan, betul nggak? Ya, saudara misalnya gabung ke buka member card daripada sebuah toko. Anda akan dapat benefitnya. Oh kalau Anda belanja dapat diskon tambahan. Tapi ingat ada persyaratannya. Nah untuk jadi murid Yesus dampaknya itu akan dahsyat. Tapi ada syaratnya. Ya, apa syarat jadi murid Yesus? Balik dalam Lukas 5 ayat 8 sampai 9. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan,
Pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Saudara lihat kemari, bagaimana pada saat Simon Petrus kedua perahu itu penuh dengan ikan. Saudara coba bayangkan, perahunya mungkin sebesar ini dan sudah penuh dengan ikan semua, hampir tenggelam. Nah, tiba-tiba di tengah semua berkat itu, Simon malah tersungkur. Dia terkapar di depan Yesus, tengkurap, dan berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa. Saudara, dan disitulah syarat utama jadi murid Yesus. Apa maksudnya? Simon Petrus sadar bahwa dia itu bukan siapa-siapa. Simon Petrus sadar bahwa semua berkat yang ada di depan dia, di kapal dia, itu bukan karena dia, bukan karena usahanya, bukan karena kehebatannya, tapi karena Tuhan saja. Dan ini bicara apa? Ini bicara untuk menjadi murid Yesus yang pertama, syaratnya selfless life. Hidup tidak lagi bagi diri sendiri, tapi hidup bagi Tuhan. Hidup tidak lagi egois. Makanya Simon Petrus sadar di depan dia, ini bukan orang biasa, tapi ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang menjelma jadi manusia. Yesus Petrus mulai sadar bahwa ini bukan manusia biasa, tapi Tuhan yang Maha Kudus. Makanya dia ngomong, aku orang berdosa. Dan dia tersungkur dan dia berkata, aku ini bukan siapa-siapa. Saudara sekalian, tahukah Anda bahwa sikap egois itulah musuh utama menjadi murid Yesus. Tapi sikap hidup yang selfless life itulah syarat untuk jadi murid Yesus. Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan ikut aku. Saudara, saya agak heran hari-hari ini ada banyak orang mengidentikan nyangkal diri, mikul salib itu artinya hidup menderita. Hidup pokoknya enggak boleh kelimpahan, harus melarat. Maaf kata. Perhatikan baik-baik, enggak ada indikasi bahwa kalau memikul salib nyangkal diri itu harus hidupnya sederhana, enggak punya apa-apa. No. Tapi ini bicara apa? Anda boleh diberkati luar biasa. Saya doakan semua saudara limpah perahu hidupmu dengan ikan banyak. Hidupmu diberkati, semua tabunganmu tambah berlimpah-limpah. Ya, yang tidur katakan amin. Semua saudara akan mengalami yang namanya mujizat demi mujizat. Katakan amin. Katakan amin. Tapi seperti Simon Petrus, saudara bukan malah memiliki dan merasa engkau hebat, tapi engkau berkata, Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Tuhan, semuanya hanya karena engkau. Maka itulah sikap hidup selfless life. Mengosongkan diri. Saudara, di zaman kayak begini, orang bilang, pastor, kayaknya ini khotbah gak relevan. Orang di mana-mana serba egois. Orang di mana-mana serba mementingkan diri sendiri. Tapi Anda harus tahu, gak ada lagi syarat yang lain pertama. Kecuali saudara mau nyangkal diri mikul salib tiap hari. Artinya di tengah-tengah kelimpahan, engkau tidak hidup egois. Tapi engkau mau hidup untuk jadi berkat. Amin. Katakan amin. Amin. Mari coba kita lihat. Bahkan waktu Simon Petrus dipanggil, dia tinggalkan semua ikan banyak itu. Itu adalah bicara tentang selfless life. Hari-hari ini banyak orang serba egois. Pokoknya yang dipikirkan diriku, aku, kepentinganku. Pokok apa yang menyenangkan aku. Pokoknya apa yang aku suka. Tapi untuk jadi murid Yesus. Sudah tahu? Bukan berarti saya menentang saudara untuk ngejar apa yang Anda suka. Boleh, tapi saudara harus tidak lagi hidup egois. Saudara, ada seorang presiden Amerika yang sampai hari ini sangat dihormati. Beberapa. Tapi salah satu yang sangat dihormati adalah Abraham Lincoln.
Selain dia seorang presiden yang telah melalui berbagai kegagalan tapi akhirnya tetap mencapai jadi presiden. Selain dia juga adalah seorang presiden yang membebaskan perbudakan dari Amerika. Tapi Abraham Lincoln dikenal sebagai seorang presiden yang sangat merakyat. Di mana White House tempat dia tinggal, itu dia buka untuk setiap warga negara Amerika dari berbagai state manapun. Kalau mereka punya kesulitan, kalau mereka punya kebutuhan, kalau mereka bahkan punya usulan yang baik demi perkembangan negara, maka Abraham Lincoln itu akan menerima. Dan Anda tahu, maka orang antri berbondong-bondong. Masih ingat zaman Ahok jadi gubernur DKI, itu di depan saudaraku balai kota penuh dengan orang yang antri. Saya berkali-kali juga antri, padahal saya nggak punya masalah, saya cuma mau foto aja saudara. Nah Anda tahu saudara, zaman Abraham Lincoln itu sampai ratusan orang tiap hari antri untuk ketemu dengan Lincoln di White House. Bahkan katanya selama dia memerintah, sebelum dia mati, ribuan orang. Nah Anda tahu, setiap hari dia itu dijumpai ketemu dengan orang-orang rakyat yang apa? Yang ngeluh tentang hidupnya, minta pertolongan, minta pembelaan, minta begini. Pokoknya semua orang datang untuk apa? Minta ditolong. Sampai satu kali, ada seorang ibu yang datang ke White House. Nemui Abraham Lincoln di antara antrian, ibu ini bawa keranjang. Nah Anda tahu keranjang ini ditutup dengan kain putih. Lalu dia datang, Abraham Lincoln tanya, Bu, apa yang bisa saya bantu? Lalu kemudian ibu ini berkata, saya datang tidak minta pertolongan apapun dari Tuan Presiden. Saya datang tidak minta bantuan apapun. Abraham Lincoln langsung senyum. Loh, ibu kok aneh? Yang lain semua pasti punya kebutuhan, ibu kok malah datang tidak mau minta ditolong. Kenapa Bu? Lalu ibu ini ngomong gini, saya tahu Tuan Presiden sudah terlalu lelah. Tiap hari menerima orang-orang yang datang minta pertolongan dan sebagainya. Nah saya dengar Presiden punya satu kesukaan, makan sebuah roti cookies. Dan saya adalah seorang yang pandai membuat roti cookies. Lalu ibu ini buka keranjang yang dia bawa. Isinya penuh dengan roti cookies. Mr. Presiden, saya datang hanya ingin memberikan roti ini. Supaya Presiden bisa makan dan happy. Anda tahu, tiba-tiba Abraham Lincoln langsung meneteskan air mata. Dia peluk ibu ini. Ibu, di antara ribuan orang yang antri ketemu saya, ibu berbeda. Ibu tidak minta pertolongan. Tapi justru ibu betul-betul mau memberi sesuatu yang saya sukai. Dan Anda tahu, seorang presiden manusia saja bisa tersentuh hatinya. Karena ada satu orang ibu yang berbeda. Yang datang bukan untuk dirinya. Yang datang bukan untuk egois minta dapat sesuatu benefit dari presiden. Tapi yang datang justru mau memberi. Saya berdoa biar kita buat hati Tuhan senang. Karena sudah datang tidak lagi hanya merengek-rengek minta pertolongan. Tapi Anda hidup untuk mau senangkan hati Tuhan. Kurang meriah. Selfless life. Bandingkan dengan pemimpin yang satu ini. Orang membenci dia. Karena lebih dari 6 juta orang Yahudi dibantai dengan sadis. Dia ditakuti oleh banyak orang waktu dia berkuasa. Tapi Anda harus tahu, sekejam-kejamnya orang ini, dia juga parno, takut mati. Dia takut dibunuh. Termasuk dia paling takut diracun saat dia makan. Dan Anda tahu Hitler, sebelum dia makan, ada minimal 15 orang wanita yang dia dipilih anak buahnya. Dan itu disebut sebagai para wanita food testernya Hitler.
Di mana sebelum Hitler makan dari makanan siapapun termasuk chef pribadinya, maka 15 wanita ini harus makan lebih dulu. Ditunggu 1 jam, kalau nggak ada yang mati, baru Hitler akan makan makanan itu. Berarti tidak ada racunnya. Bagi Anda berkata, Pastor Lukas, saya sih mau jadi wanita itu. Makan terus tiap hari. Anda harus tahu, ternyata ada 1 orang yang berhasil lolos. Dan dia cerita. Itu setiap kali 15 wanita food testernya Hitler didudukkan di meja makan. Hitler awasi. Dan Anda tahu, begitu makanan dihidangkan, itu mereka enggak, hore makan. Enggak gitu. Mereka nangis ketakutan. Karena mereka tahu Hitler dibenci banyak orang. Dan Anda tahu kemungkinan besar ini makanan jangan-jangan ada racunnya. Dan Anda tahu Hitler dengan kejamnya. Demi egois, demi dirinya. Dia korbankan 15 wanita. Makan. Disuruh makan dan Hitler lihat. Itu wanita makan sambil takut. Kalau sampai ada racun mereka akan mati. Katanya begitu mereka makan nangis ketakutan. Pandang-pandangan. Begitu ditunggu 15 menit, 30 menit, 45 menit, 1 jam lewat dan tidak ada yang mati. Mereka baru bergembira, berarti mereka lolos dan barulah Hitler makan makanan yang disediakan. Saudara tahu, kalau Anda boleh memilih, saudara mau jadi seperti Abraham Lincoln atau Anda seperti Hitler. Hidup hanya bagi diri sendiri, yang penting aku disenangkan, yang penting aku diuntungkan. Atau kan kau mau jadi seorang yang hidup bagi Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Kita harus jadi murid Yesus yang betul-betul tidak lagi egois. Saudara, cara selfless life itu bagaimana? Mau merendahkan diri seperti Simon Petrus. Lihat, justru pada waktu dia dapat ikan banyak, tersungkur tengkurap. Saudara, coba imajinasikan apa yang terjadi dengan Simon Petrus. Bahasa Ibrani kunonya amis. Karena dia tersungkur di depan Yesus itu ikan semua. Bau semua. Dan Anda tahu, di tengah berkat yang luar biasa, Simon malah berkata, aku bukan siapa-siapa. Maaf kata, banyak orang kebalik. Tersungkur saat melarat gak punya apa-apa. Tersungkur di kaki Yesus saat dalam keadaan, saudaraku, yaitu saudaraku banyak persoalan. Tapi pada waktu terima ikan banyak, dia berkacak pinggang dan berkata, aku gak perlu Tuhan lagi. Aku gak perlu lagi gereja. Hari ini mari kita belajar. Jadi orang yang mau merendahkan diri. Terus apa lagi? Rela berkorban. Rela berkorban dan rindu menyenangkan hati Tuhan. Dan ini adalah cara untuk kita hidup tidak egois. Siapa mau tidak lagi hidup egois? Sekarang kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, syarat utama menjadi murid Yesus. Lukas 5 ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes dan anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi apa? Menjala manusia. Saudara coba perhatikan. Selama Simon Petrus jadi nelayan, yang dikejar dari pagi sampai malam itu apa? Ikan. Bertahun-tahun Simon Petrus jadi nelayan, yang dikejar adalah apa? Ikan. Gambaran berkat, gambaran uang, gambaran hidup yang mapan. Tapi yang ajaib saat dia dengar Yesus berkata, follow me. Kamu mulai sekarang jadi penjala manusia. Alkitab berkata, saudaraku, disitulah Simon sadar. Kalau selama ini yang dikejar oleh hidupnya hanyalah ikan. Sekarang dia sadar yang dikejar adalah bukan lagi ikan. Bukan lagi berkat, bukan lagi hidup yang mapan, tapi yang dikejar adalah apa? Yaitu kehendak Tuhan untuk membawa manusia yang lain percaya kepada Yesus. Yang pertama, syarat utama jadi murid Yesus adalah selfless life. Yang kedua, pursue the will of God. Mengejar kehendak Tuhan. Saudara, coba tanya dalam diri kita.
Apa sih yang Anda kejar selama hidup ini? Hidup di dunia cuma sebentar. Yang Anda kejar ini apa? Kaya, terkenal. Pokoknya apa yang saya mau, saya punya. Saya tidak anti dan saya juga nikmati. Saya percaya dan saya bersyukur. Saudara semua semakin diberkati Tuhan. Katakan amin. Tapi kalau Anda cuma ngejar hanya ikan. Yang Anda kejar hanya soal berkat. Maaf kata, hidup Anda terlalu murah. Mari kita tidak hanya mengejar yang namanya ikan atau berkat. Tapi kejar lebih lagi yang namanya kehendak Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan berkehendak tidak ada satu orang pun yang binasa. Tapi supaya semua orang diselamatkan. Dan bagaimana supaya tidak ada orang yang binasa? Saya dan saudaralah yang harus menangkan mereka. Amin. Amin. Saudara, coba kita imajinasikan. Saudara mau hidup sampai umur berapa di dunia ini? Mikir. Terus yang kedua, coba bayangkan kalau Anda punya semua yang Anda sudah pingin. Anda sudah dapat semua. Pertanyaan saya, ketika kita mati, apakah itu semua bisa kita bawa? Saudara, saat orang mati, saya ini sudah sering melayani penguburan atau kremasi. Saya tahu bahwa ketika orang mati, apapun kejayaan, kekayaan, kepandaian, hebat kayak apapun, semua ditinggal. Hanya perkara kehendak Tuhanlah yang akan dibawa sampai kekekalan. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Tahu bahwa yang kita kejar kekayaan itu nggak bisa kita bawa sampai kita mati. Saya baca ada survei 10 pemakaman termahal di dunia. 10 cara orang dikubur termahal di dunia. Saya bacakan cepat ya. Urutan yang 10 paling kecil. Michael Jackson. Penyanyi King of Pop. 1 juta US dollar untuk biaya pemakamannya sekitar 14 miliar rupiah. Itu paling nomor 10, nomor Michael Jackson. Nomor 9, Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris dengan biaya penguburan 1,8 juta atau 25 miliar rupiah. Nomor 8, Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris dengan biaya penguburan 4,2 juta US dollar atau 58 miliar. Anda bisa bayangkan itu kalau Anda belanjakan ke Bethany Cafe. Segereja-gereja Anda bisa beli. Terus yang nomor 7, Putri Diana, Lady Diana. Istri Pangeran Charles dari Kerajaan Inggris. Biaya penguburannya 11,8 juta atau 165 miliar rupiah. Urutan nomor 6, Paus John Paul II. Yohanes Paulus yang kedua, Pope atau Paus. Dengan dia memerintah di gereja Katolik terlama 27 tahun. Dan biaya penguburan Paus Yohanes Paulus yang kedua adalah 11,9 juta US dollar atau 166 miliar rupiah. Urutan nomor 5, Queen Mother. Siapa Queen Mother? Permaisuri kerajaan Inggris. Itu sebelum daripada Ratu Elizabeth. Biaya penguburannya adalah 12,5 juta US dollar, 175 miliar. Nomor 4, John F. Kennedy, Presiden Amerika dengan biaya 15 juta rupiah. Kok 15 juta rupiah? 15 juta US dollar, saya sengaja supaya Anda ngantuk. 210 miliar rupiah. Nomor 3, Kim Jong-il, Presiden Korea Utara dengan biaya penguburan 40 juta US dollar atau setara dengan 560 miliar. Nomor 2, termahal di dunia, Ronald Reagan, Presiden Amerika dengan biaya penguburan 400 juta US dollar atau sekitar 5,6 triliun. Anda mau tahu urutan pertama termahal penguburan? Sampai hari ini belum ada yang memecahkan rekor. Siapa tahu ada yang Anda saudara yang mau berencana.
Nomor 1 adalah Alexander the Great. Dengan biaya 600 juta US dollar. Di mana semua petinya emas murni, bukan emas Lukas, apalagi emas Bambang. Kereta yang mengarak peti itu, semua keretanya terbuat dari emas murni. Dengan biaya 600 juta atau setara dengan 8,4 triliun. Tapi pertanyaan saya, walaupun penguburannya begitu habis banyak, bisa nggak dibawa ke kubur? Saudara, makanya jangan cuma mengejar ikan. Kejarlah yang lebih penting. Itu namanya kehendak Tuhan. Amin. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Nah, sayang banyak orang hanya berhenti menjala ikan. Saya nggak berkata sama saudara semua harus jadi pendeta kayak saya, nggak boleh kerja sekuler. No. Kalau Anda tidak terpanggil sebagai full time, Anda mau kerja sekuler silakan. Tapi jangan cuma berhenti hanya ngejar ikan. Kejarlah kehendak Tuhan. Coba lihat, menjala ikan itu gambar apa? Pekerjaan, profesi, mata pencarian. Saudara harus tetap kerja. Tapi walaupun Anda ngejar ikan, Anda juga harus mau mengejar manusia, menjala manusia. Bicara apa? Panggilan ilahi. Menyelesaikan rencana Tuhan. Menyelesaikan destiny Tuhan dalam hidup kita. Coba bayangkan kenapa Tuhan ciptakan kita di dunia dengan semua yang ajaib. Masa cuma hanya kerja. Jelas ada rencana Tuhan. Apalagi menjala ikan juga bicara menyenangkan diri sendiri. Sementara menjala manusia menyenangkan hati Tuhan. Lalu berikutnya penjala ikan bicara memenuhi kebutuhan hidup. Tapi penjala manusia memenuhi panggilan surgawi. Tepuk tangan yang meriah, kemuliaan Tuhan. Amin. Penjala ikan bicara mengejar apa yang sementara. Toh waktu mati pun, semal berapapun biaya penguburan, tetap tidak bisa dibawa ke dalam kubur. Tapi penjala manusia adalah mengejar apa yang kekal. Saya berdoa biar semua kita tidak hanya sibuk mengejar ikan, kejarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah, katakan amin. Yang terakhir syarat utama menjadi murid Yesus. Balik Lukas 5 ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Lalu mengikut Yesus. Untuk apa? Selama 3,5 tahun jadi murid Yesus. Dan untuk jadi murid Yesus, syarat yang pertama selfless life. Yang kedua adalah kita harus mengejar apa yang namanya menjadi kehendak Tuhan. Ya, pursue the will of God. Tapi yang ketiga, teachable spirit. Kita harus mau diajar. Kita harus mau belajar. Dan mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Lihat Petrus belajar bagaimana mengasihi jiwa-jiwa dari Yesus. Petrus belajar bagaimana mengampuni orang yang menyakitkan hatinya dari Yesus. Petrus belajar bagaimana caranya memimpin. Petrus belajar bagaimana caranya administrasi dari Yesus. Petrus juga belajar bagaimana beriman, berjalan dalam mujizat, menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Dan rahasia untuk terus mempunyai teachable spirit adalah apa? Bangkitkan rasa ingin tahu yang positif. Anda harus selalu pingin tahu, tapi jangan kepo-kepo yang jelek. Amin. Keponya kepo Alkitab. Saya mau belajar lebih dalam lagi. Kalau sampai orang mati, nanti apa yang akan terjadi? Nah, itu adalah murid. Anda mau belajar, apalagi terus berkomitmen mau belajar, ya toh, bahkan melakukan apa yang diajarkan. Teachable spirit ini akan membuat hidup saudara berbeda. Saya lihat begini, orang kalau tidak mau terus belajar, tidak mau diajar, hidupnya akan stuck. Tapi kalau orang itu mau terus belajar, dan sampai hari ini saya mau terus belajar, dan saya harap semua saudara terus belajar. Supaya kita tidak pernah berhenti bertumbuh. Dan kita akan terus diangkat Tuhan dengan cara yang ajaib. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Tapi masalahnya, ingat, jangan cuman hanya belajar untuk jadi orang pandai atau pintar. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak orang pintar. Bahkan sekarang katanya ini generasi paling pintar
sebelumnya dibanding generasi sebelumnya. Kenapa? Apapun Anda bisa belajar secara otodidak. Saudara mau belajar make up, nggak perlu cari guru langsung. Lihat YouTube, semuanya ada. Anda mau belajar main gitar, Anda bisa lihat YouTube, semuanya ada di sana. Tapi ingat, jangan cuma belajar jadi pintar, belajar jadi bijaksana. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu di sana. Banyak orang pandai, banyak orang pintar, banyak orang cerdik. Tapi yang kurang adalah orang bijaksana. Satu kali ada seorang jenderal perang dari sebuah kerajaan. Ketika kerajaannya sedang diserbu oleh musuh, maka dia harus pimpin perang. Nah, jenderal ini selain dia ahli perang, dia punya banyak keahlian. Salah satunya adalah main catur. Nah, hari itu ketika dia bawa rombongannya dengan kereta kuda dan semua iring-iringan kuda menuju ke medan perang. Jenderal ini melewati sebuah desa. Dan itu desa masih di wilayah kerajaannya. Dan di tepi desa ada satu rumah sederhana dengan tulisan besar di atasnya. Di sini rumah seorang pemain catur terhebat di seluruh dunia. Jenderal lihat itu dengan anak buahnya, jenderal penasaran. Sehebat apa sih orang ini? Jenderal pikir waktu masih ada. Sebelum perang dia berhenti. Dia suruh anak buahnya berhenti. Di depan rumah itu dia ketuk. Keluarlah seorang bapak tua yang sederhana. Pak, apa betul di sini tinggal seorang pecatur hebat dunia? Betul, jenderal. Siapa orang itu? Saya. Mari kita bertanding main catur. Dan waktu main catur, jebret. Dengan mudah jenderal mengalahkan 3 set langsung. Tanpa perlawanan. Jenderal ngomong, gini katanya pecatur terhebat di dunia. Pak, sekarang turunkan tulisan itu. Sayalah yang lebih hebat dari Bapak. Jenderal menang, percaya diri. Dia bawa anak buahnya perang. Sampai di medan perang, dia perang dan menang. Waktu pulang dengan kemenangan dari perang, menuju ke tempatnya, lewat lagi tempat yang sama. Rumah yang sederhana itu tetap ada tulisan di atasnya. Di sini tinggal pecatur terhebat di seluruh dunia. Jenderal ini marah, berhenti lagi, ketuk pintu. Pak, kenapa Bapak belum turunkan? Bukankah saya sudah kalahkan Bapak? Jenderal, Bapak itu senyum. Mari kita sekarang bertanding lagi, Jenderal. Hah? Tanding, ayo. Di depan anak buahnya Jenderal main catur lagi. 3 set Bapak itu kalahkan Jenderal, telak. Jenderal tidak bisa berkutik. Bapak itu menang telak 3 set. Jenderal kaget, Pak, kenapa Bapak sekarang kalahkan saya? Bapak tua itu senyum. Jenderal, waktu pertandingan kita yang pertama, saya tahu Jenderal sedang menuju tempat perang. Dan kalau saya kalahkan Jenderal main catur, Jenderal akan malu dengan anak buah, semangat Jenderal akan surut, dan itu membahayakan kepentingan kerajaan. Membahayakan kepentingan banyak orang. Makanya di pertandingan pertama, saya sengaja tidak keluarkan ilmu saya. Terus, setelah jenderal menang perang, mari kita bertanding. Buktinya toh, saya pecatur nomor 1 dunia. Apa yang kita bisa ambil hikmahnya? Ayo main catur sama-sama. Hikmahnya adalah beda antara cerdas dengan bijaksana. Orang tua itu bukan hanya cerdas, bukan hanya pintar, tapi dia bijak. Dia bisa menimbang, buat apa aku menang, tapi akhirnya merugikan banyak orang. Lebih baik aku ngalah, tapi yang penting akhirnya kerajaan tidak dirugikan. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Coba belajar jadi bijaksana sebagai murid Yesus. Apakah apa yang kita lakukan nanti akan berdampak merugikan banyak orang. Merugikan kepentingan kerajaan surga. Sebagai gembala saya mengasihi saudara. Saya katakan please jangan suka ikut menghujat, membuli. Apalagi hari-hari ini lagi viral lagi. Seorang hamba Tuhan di Indonesia yang ditangkap dengan semua tuduhan yang mengerikan. Saya berkata bahwa memang apapun yang dilakukan, satu hari harus ada konsekuensinya.
Please jangan ikut men-share, jangan ikut kemudian mencaci maki beberapa teman yang share tentang hal itu. Saya sampai ngomong gini, mewakili para pendeta yang tidak jadi contoh yang baik, mohon maafkan saya. Dan mereka sampai, oh enggak kok Pak, bukan Pak Lukas, ini soal karakter. Tapi saya mewakili rekan-rekan para pendeta yang tidak jadi contoh. Tapi gini, dengar baik-baik. Saya ngobrol dengan istri gini, kita harus belajar bijaksana. Maaf ya, coba kita renungkan sebentar, hitung-hitungan. Anda jatuh dalam dosa. Kenikmatan dosa yang Anda rasakan paling banter berapa lama? Tapi resiko akibatnya yang Anda harus tanggung. Dan bukan cuman orang itu, anak cucunya, bahkan seluruh orang-orang dekatnya. Saudara sekalian, tadi sebelum kebaktian yang kedua pun saya sempat ditelepon dari teman-teman di Indonesia. Saya tetap coba tenangkan. Kenapa? Karena sudah semakin kayak bola panas. Saya harap sudah tidak ikut-ikutan. Karena isunya katanya semakin parah. Tapi mari kita belajar. Makanya gini, Anda kalau mau selingkuh, Anda kalau mau berzina, coba mikir. Coba pegang, mikir gimana? Mikir. Paling banter, senangnya itu berapa lama? Anda yang sudah menikah, Anda tahu. Bisa 5 jam? Enggak bisa. Anda tahu nikmatnya cuma berapa lama? Tapi akibatnya. Makanya gini, kalau Anda mau bertindak apapun, mari sebagai murid Yesus sekarang mulai hitung-hitungan. Nanti resikonya apa? Memuliakan Tuhan atau malah mempermalukan nama Tuhan? Mari kita belajar. Bukan cuma jadi orang cerdas, tapi jadi orang yang bijaksana. Kalau mau korupsi, dapatnya berapa sih? Tapi resikonya berapa panjang? Kalau Anda mau kemudian membenci orang, senangnya berapa lama sih? Tapi resikonya berapa? Itu nama orang bijaksana. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kamu lihat. Amin, Sobu. Jadilah orang yang bijaksana. Karena kita mau terus belajar. Kesimpulannya, jadilah murid Yesus yang sejati. Dan dampak menjadi murid Yesus adalah hidup berbuah lebat. Dan syarat utama menjadi murid Yesus ada 3 poin. Selfless life. Menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Ini bicara tentang kita harus rela, tidak lagi hidup egois, tapi hidup untuk Tuhan. Yang kedua, pursue the will of God. Jangan hanya sibuk mengejar ikan, tapi kejarlah kehendak daripada Sang Pemberi ikan, Sang Pencipta ikan. Itulah Yesus. Apa yang menyenangkan Dia? Apa yang Dia mau kita lakukan? Apa yang bisa membuat kerajaannya tambah besar, gerejanya tambah maju? Dan yang ketiga, teachable spirit. Jangan cuma hanya mau jadi orang yang cerdas atau pandai, tapi belajar jadi bijaksana. Yang mau jadi murid Yesus, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kamu.